Kebencian yang ditebar kedua kubu tersebut ternyata malah menuai simpati masyarakat terhadap Prabowo Gibran dan membuat sakit hati para pendukung Jokowi. Jadi wajar saja jika sebagian besar masyarakat pemilih, termasuk pendukung Jokowi, memutuskan untuk mencoblos Prabowo Gibran. Jumpa kembali di channel ini, salam nomor 2, dan kita sudah sukses dalam satu putaran ya. Melihat quick count perhitungan cepat yang disampaikan oleh banyak lembaga survei, itu memang rata-rata stabil untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bosku. Dan oleh sebab itu hari ini juga kita akan masih mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya Man of Our Time. Dan dalam judul videonya dikatakan hasil perhitungan suara 1 dan 3 jauh di bawah Prabowo Gibran. Wadaw, wadaw, wadaw. Hasil perhitungan suara 1 dan 3 jauh di bawah Prabowo Gibran ya. Padahal waktu kampanye dulu paslon 01 dan paslon 03 ini memberikan penilaian, ada yang memberikan penilaian 11 dari 100, ada juga yang memberikan nilai 5, nilai jeblok dan sebagainya, bosku. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Sebagian besar rakyat masyarakat Indonesia yakin untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, bosku. Dan sepertinya videonya sangat seru untuk kita bahas hari ini ya. Dan oleh sebab itu tanpa berlama-lama dan membuang masa, kita langsung saja akan reaksi videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Tanpa berlama-lama dan membuang masa, kita langsung saja reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Hingga Kamis siang, sekitar 41,01% suara pemilu sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oke. Khusus untuk pemilihan presiden atau pilpres, real count atau hasil hitungan sementara KPU menunjukkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendominasi keunggulan dengan perolehan suara sekitar 56,11% suara. Satu putaran nih. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,55% suara. Ini urutan kedua ya. Dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 19,34% suara pemilih. Ini diurutkan ke nomor 3 ya, dari jumlah pemilih. Perolehan suara yang cukup jauh antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 membuktikan bahwa upaya menyebar kebencian yang dilakukan kubu 01 dan 03 justru lebih banyak menimbulkan kerugian. Ya, pastilah. Sejak awal masa kampanye, kubu Anies Muhaimin serta kubu Ganjar Mahfud hampir tak ada hentinya menyerang dan menjelek-jelekan Prabowo Gibran serta Presiden Jokowi. Kebencian yang ditebar kedua kubu tersebut ternyata malah menuai simpati masyarakat terhadap Prabowo Gibran dan membuat sakit hati para pendukung Jokowi. Jadi wajar saja jika sebagian besar masyarakat pemilih, termasuk pendukung Jokowi, memutuskan untuk mencoblos Prabowo Gibran karena rasa simpati yang tumbuh akibat serangan-serangan yang diterima Prabowo Gibran dan Jokowi. Selain real count KPU, hasil quick count dari lembaga-lembaga survei independen juga rata-rata menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Gibran dengan kisaran angka hampir mencapai 60% lebih bagi paslon nomor urut 2 itu. Quick count memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi karena didasarkan pada hasil pemilu langsung di TPS-TPS yang dijadikan target, bukan dari persepsi atau pengakuan responden. Tujuan dan manfaat quick count antara lain untuk memberikan data pembanding yang dapat dipakai guna mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan pada proses tabulasi suara. Ya. Prabowo Gibran, Man of Our Time. Dan sekian video reaksi kita dari channelnya Man of Our Time, dan para bosku semua juga boleh sokong channel ini dengan cara like video dan juga subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini ya. Ya, saya rasa ada benarnya juga ya dengan apa yang disampaikan dalam video reaksi kita hari ini, bosku. Sewaktu kampanye ada saja pihak-pihak yang selalu menyerang paslon 02 ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran, bosku. Dan situasi tersebut malahan menguntungkan paslon 02 ini, yaitu pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, bosku. Karena menurut saya ya, ada banyak sekali pendukung-pendukung Pak Jokowi sebelum-sebelumnya
Bagaimana kita ketahui bahwa Pak Jokowi tidak akan mungkin lagi bisa mengikuti pemilu ya untuk menjadi capres karena dia sudah mencapai 2 periode, bosku. Dan dari situlah ada banyak suara sebetulnya, bosku. Kalau bisa kita perhatikan ya, ada banyak suara, yaitu suara dari Pak Joko Widodo ini, bosku. Itu sedang terombang-ambing ya, bimbang ya, mau pilih paslon 01 atau paslon 02 atau paslon 03, bosku. Di situ belum menetapkan pilihannya ya. Itu menurut pandangan saya, bosku. Jadi sedang bingung mau pilih Pak Anies atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya. Dan sembari jumlah yang besar ini menanti siapa yang akan mereka pilih ya. Di situ juga dia laksanakan kampanye, bosku. Dan dalam kampanye tersebutlah penilaian terjadi dari orang-orang yang belum memiliki pilihan ini, bosku. Ya, kampanye Anies kita tahu ya. Dan kampanye Ganjar juga bisa kita lihat bagaimana kedua paslon capres ini menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, dan meyakinkan masyarakat Indonesia, bosku. Tapi atas hal itu semua ya, meskipun ada paslon yang mengatakan nilai Pak Prabowo itu 11 dari 100, ada paslon juga yang mengatakan nilai Pak Prabowo itu 5, atau nilai Pak Prabowo itu jeblok. Pada dasarnya masyarakat Indonesia melihat Pak Prabowo sepertinya ini orang kok nggak menyerang balik ya. Padahal orang lain itu menyerang, orang lain itu menunjukkan keburukannya. Padahal Pak Prabowo bisa saja mengambil sisi-sisi negatif dari kedua paslon ini, bosku. Tentunya ada saja yang bisa diangkat untuk ditunjukkan kepada masyarakat banyak ya, keburukan-keburukan atau kegagalan-kegagalan. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan hal tersebut. Dan saya rasa disitulah keyakinan masyarakat terjadi. Dan masyarakat melihat ini satu pemimpin kok sepertinya berbeda ya. Dan disitulah rakyat mulai simpati melihat paslon 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan jumlah besar dari pendukung Jokowi yang tidak akan bisa memilih Jokowi lagi, itu akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, bosku. Dan saya rasa hal tersebutlah yang terjadi sehingga membuat suara paslon 02 itu melambung tinggi, bosku. Ya salah siapa juga ya memberi penilaian dalam kampanye itu diutamakan untuk menyampaikan visi misinya ya, bagaimana kinerjanya ke depan, bukan menyerang orang lain ya. Dan masyarakat Indonesia memang sangat luar biasa sih menurut saya, bisa mengetahui dan mengambil nilai dari setiap apa yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin atau paslon-paslon capres dan cawapres yang mengikuti pemilu 2024 ini, bosku. Dan bagaimana nih menurut tanggapan para bosku semua mengenai video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tuliskan pendapat para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang nggak berkenan di hati para bosku semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Tetap jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Di akhir video seperti biasa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jangan pernah menyerah dan yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.